Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi perkenalkan, nama saya Sif Pamungkas dari SD Negeri 2 Sarimulyo. Di sini saya minta izin untuk menyampaikan presentasi atau hasil bagi praktek menggunakan Alustar, penggunaan TIK secara adaptif pada pembelajaran pendidikan Pancasila. Jadi yang pertama dari situasi latar belakang pemilihan aset ini yang pertama berdasarkan data rapor pendidikan SDN 2 Sarimulyo tahun 2024 itu mengalami penurunan di pencapaian kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, masih rendahnya kesadaran diri dan tanggung jawab peserta didik yang menyebabkan motivasi dan minat belajar siswa itu rendah. Kemudian yang selanjutnya untuk metode dan model pembelajaran yang inovatif belum sepenuhnya diterapkan di kelas. Kemudian pemanfaatan aset yang dimiliki sekolah itu belum dimaksimalkan, khususnya modal fisik dan modal manusia. Jadi langkah awal di sini saya melakukan untuk diskusi dan kolaborasi, khususnya yang pertama dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat, dan juga dengan siswa atau peserta didik. Kemudian dari situ saya memaksimalkan aset fisik yang berupa laptop, dan kebetulan di sekolah itu ada 7 laptop dan sudah dipakai guru kelas 6, jadi masih sisa 1 seperti itu. Kemudian ada LCD proyektor hanya ada 2. Kemudian di sini sebagai tambahan nanti menggunakan handphone peserta didik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk mengenai jenis bahan ajar itu sesuai dengan kesepakatan kelompok kita HDD, itu kan kemarin ada Google Form, kemudian Canva, ada juga Quizzes. Jadi Google Form digunakan pada saat asesmen awal pembelajaran. Jadi Google Form ini mudah diakses dan mendukung kolaborasi secara real time. Kemudian hal ini juga sesuai dengan tujuan asesmen yang mana untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik dalam waktu singkat. Jadi ini juga pengalaman saya khususnya ketika mengikuti Bintek modul ajar, yang mana dari fasi itu kalau bisa asesmen awal pembelajaran itu tidak lebih dari 15 menit seperti itu. Jadi memang membutuhkan waktu yang singkat. Kemudian yang kedua dari Canva ini digunakan untuk presentasi atau pemaparan materi pembelajaran. Jadi Canva itu merupakan platform desain grafis online yang mudah digunakan dan template juga sudah siap. Kemudian juga dilengkapi dengan alat desain yang menarik. Hal ini juga memudahkan guru untuk membuat PPT, kemudian poster, mind map, video dengan desain yang menarik. Kemudian yang ketiga, Quizzes ini saya gunakan untuk melakukan asesmen sumatif seperti itu, supaya anak ketika mendapatkan materi itu sudah bosan, dan ketika bosan menggunakan Quizzes ini nanti akan saya semangat lagi untuk mengerjakan soalnya. Dan di sini Quizzes itu sama seperti halnya dengan Canva, itu sudah terintegrasi dengan akun belajar ID, yang mana selama ini kan akun belajar itu kan jarang dimanfaatkan ya. Dan juga kemarin juga hasil diskusi dengan Pak Widodo juga khususnya untuk Boyolali awal-awal itu sudah banyak digunakan, tapi akhir-akhir ini itu akun belajarnya sudah ditinggalkan lagi seperti itu. Jadi ini juga sebuah kesempatan untuk menggunakan akun belajar ID. Dan untuk tujuan pemanfaatan, yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik, jadi bukan pada guru lagi. Jadi melalui media berbasis ICT atau ICT, sehingga suasana kegiatan belajar mengajar lebih menarik dan interaktif. Dan yang kedua, memaksimalkan akun belajar ID, baik itu peserta didik maupun pendidik itu sendiri melalui Google Form, Canva, dan Quizzes. Kemudian yang keempat, ini ada mengembangkan kolaborasi dalam diskusi, berpikir kritis untuk memecahkan masalah dan meningkatkan penguasaan materi. Jadi diharapkan nanti dalam penggunaan TIK
peserta didik itu bisa berkolaborasi baik itu dengan temannya ataupun dengan pendidik. Kemudian yang terakhir, memfasilitasi pembelajaran peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dulu mungkin pas saya SD itu belum ada HP, jadi sekarang sudah ada. Jadi mau tidak mau itu guru itu istilahnya harus belajar dan harus mau tidak tertinggal dengan muridnya seperti itu. Jadi di sini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang selanjutnya mengenai tantangan. Jadi tantangan berdasarkan situasi yang dihadapi di sekolah kami atau sekolah saya, itu yang pertama kurang paham terkait upaya pendidikan kualitas pembelajaran. Dan di sini saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman juga bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang istilahnya untuk progres peserta didiknya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk pemanfaatan TIK dalam pembelajaran itu kurang optimal karena memang kebanyakan laptop yang digunakan kan untuk keseharian guru dan untuk yang istilahnya pemanfaatan di dalam kelas itu juga masih kurang. Jadi di sini saya masukkan untuk pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang kurang optimal. Kemudian yang selanjutnya media pembelajaran yang bersifat visual auditori. Jadi hanya melihat dan mendengarkan saja. Dari sisi geraknya itu masih kurang dan juga kurang inovatif. Kemudian selanjutnya ada motivasi dan minat peserta didik dalam belajar rendah. Kemudian penugasan kepada peserta didik yang cenderung individu. Jadi untuk tugas-tugas yang sifatnya kelompok itu juga belum terlaksana maksimal seperti itu. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana yang belum memadai, misalnya jaringan internet yang tidak stabil dan laptop yang minim. Dan dari beberapa tantangan tadi, strategi pemanfaatan bahan atau media ajar, yang pertama aset sekolah seperti laptop, LCD proyektor, jaringan internet, itu dapat pendidik optimalkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, memilih model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, yang mana pembelajaran ini melibatkan peserta didik itu secara aktif dan berpusat pada peserta didik seperti itu. Dan yang selanjutnya ada penggunaan media pembelajaran yang tepat dan menarik. Contohnya tadi seperti Google Form, Canva, dan Quizzes. Mengenai pengelolaan SDM dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, itu yang pertama pemanfaatan dari aset manusianya, yaitu kepala sekolah. Jadi berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam hal konsultasi sebagai kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan berkaitan dengan pemanfaatan TIK. Jadi solusi-solusi apa yang sekiranya nanti bisa membantu. Dan kemudian belajar secara mandiri khususnya untuk pendidik itu melalui platform Merdeka Mengajar yang sudah difasilitasi oleh Kemendikbud. Dan juga di sini aktif mengikuti webinar, bintek, pelatihan dan lokakarya, yang mana saya terakhir kali juga sebagai peserta pelatihan peningkatan kompetensi pedagogik di Hotel Novotel. Dan yang terakhir melibatkan peserta didik untuk memberikan gagasan, pendapat, dan pilihan. Jadi anak itu juga diajak untuk berkomunikasi kaitannya dengan subjek pembelajarannya, karena kira-kira anak itu mau menginginkan pembelajaran seperti apa supaya tidak istilahnya tidak membosankan seperti itu. Dan mengenai aksi, jadi aksi langkah-langkah yang dilakukan mungkin juga hampir sama dengan punyanya Bapak Ibu yang terkait dengan di modul ajarnya. Jadi yang pertama itu membuat modul ajar yang terintegrasi dengan TIK. Maksudnya adalah terintegrasi ini link-link yang misalnya TIK yang sudah dibuat itu dimasukkan dalam modul ajar, dan nanti juga ini juga bisa ditunjukkan ke kepala sekolah ketika kita berkonsultasi. Jadi kepala sekolah langsung bisa mengecek langsung seperti itu. Dan yang selanjutnya membuka kegiatan pembelajaran dengan salam berdoa bersama. Dan di sini poinnya kalau saya itu mengingatkan kembali lagi kesepakatan kelas anak.
Jadi supaya anak itu tahu nanti dalam pembelajarannya bagaimana supaya efektif, kemudian tidak misalnya kalau SD itu kan banyak anak yang misalnya gojekan ataupun usil dan seperti itu. Jadi kembali ke kesepakatan. Kemudian melatih kompetensi sosial emosional untuk mengkonfirmasi perasaan peserta didik. Karena di sekolah saya itu seringkali ketika saya masuk itu hampir 50% anaknya wajahnya pada sedih seperti itu. Jadi di sini saya mencoba untuk menggunakan karakter emosi. Jadi kira-kira nanti emosinya seperti apa ketika sedih ya ditulis ataupun digambarkan, kemudian saya tanya dulu seperti itu ada masalah apa, supaya nanti dalam hal penyampaian tujuan pembelajaran itu nanti bisa optimal seperti itu Bapak Ibu. Dan juga di sini juga ada peserta didik menjawab asesmen awal pembelajaran melalui Google Form menggunakan handphone yang sudah dibawa anak-anak. Dan di sini juga ada penguatan, jadi penguatan materinya itu melalui Canva. Setelah penguatan ada diskusi. Setelah diskusi biasanya anak-anak itu kan merasa bosan, jadi saya selipi ada ice breaking seperti itu sebagai pemecah suasana. Dan juga di sini ada asesmen sumatif menggunakan kuisis, kemudian ada refleksi dan penguatan materi dan rencana tindak lanjutnya. Kemudian ditutup dengan berdoa bersama. Nah, mengenai testimoni, jadi kemarin dalam video saya hanya testimoni 2 anak dari 10 anak yang ada di kelas. Itu untuk Mbak Novita, ini testimoninya adalah pembelajaran itu sangat menarik dan bagus. Kemudian untuk Mbak Siva itu sangat menyenangkan dan inovatif. Untuk khusus Mbak Siva ini selalu menagih untuk kegiatan pembelajaran yang basis TIK seperti itu. Untuk yang terakhir, resul dan refleksi. Jadi hasil pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, yang pertama peserta didik bersemangat dan antusias dalam proses pembelajaran. Kemudian mengutamakan student agency atau berpusat pada peserta didik, dan hasilnya pembelajaran itu terlihat. Dan mengenai dampaknya, jadi dampaknya yang pertama motivasi belajar peserta didik lebih tinggi dalam proses pembelajaran. Kemudian peserta didik aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Nah, di sini kolaborasi semakin tampak. Jadi ini juga nanti menyebabkan dari peningkatan hasil pembelajaran. Jadi dari 10, 7 anak itu paham utuh, kemudian yang 3 anak paham sebagian. Sebelum pembelajaran TIK itu biasanya anak-anak yang paham utuh sekitar 5 anak dari 10. Jadi sudah ada progres atau peningkatan di sini. Mengenai faktor yang mempengaruhi, itu ada yang pertama modul ajar yang terintegrasi dengan TIK, kemudian adanya kolaborasi. Nah, poinnya adalah di sini Bapak Ibu. Jadi di orang tua, selama ini orang tua itu memang kurang diajak diskusi di sekolah kami, dan pada tahap TIK ini orang tua itu kita ajak komunikasi atau kolaborasi. Dan juga untuk mode pembelajaran menggunakan PBL, dan yang terakhir media pembelajaran yang digunakan itu lebih inovatif, interaktif, dan efisien. Efisien di sini adalah dalam hal asesmen itu tidak 2 kali kerja. Jadi di sini sudah terlihat ketika kita menggunakan asesmen, anak-anak yang sudah memenuhi target itu langsung terlihat. Kita tidak usah 2 kali menulis ulang seperti itu. Jadi memang keuntungannya TIK di sini. Dan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan itu ada kurang maksimalnya penggunaan handphone. Karena bayangan saya itu ketika anak itu kelas 5 sudah ANBK, anak sudah terbiasa dengan akun belajarnya dan juga sudah terbiasa dengan handphonenya. Tapi nyatanya ketika naik di kelas 6 itu harus diulang lagi seperti itu. Dan juga minimnya laptop atau Chromebook sebagai cadangan pembelajaran. Tadi di awal saya sudah menyebutkan bahwa hanya ada 1 cadangan saja laptop itu. Sisanya digunakan oleh Bapak Ibu kelas yang lain. Kemudian adanya kendala dalam akses WiFi.
sekolah dan jaringan internet. Kemudian bonus demografi karena ini istilahnya lebih rendah, ya, dataran rendah, dan juga ini juga mempengaruhi sinyal internet. Jadi baik itu wifi atau handphone itu juga ketika cuacanya mendung atau hujan itu langsung hilang sinyalnya, seperti itu. Jadi ini juga sebagai kendala, dan juga efektivitas waktu yang belum maksimal dalam satu kegiatan pembelajaran. Artinya ketika kita sudah menerapkan plan A, plan B, plan C, itu masih tetap ada kendala ataupun anak lebih antusias. Nah, di sini juga perlu efektivitas waktu supaya tidak molor, atau mungkin kemarin ketika Fajar misalnya anak-anaknya nagih lah, itu kan juga kita perlu efektivitas waktu supaya tidak saya yang sudah waktunya itu untuk sudah pulang tapi minta lagi, sementara orang tua di sekolah kita itu sudah menunggu, jadi belum jadwalnya pulang itu sudah menunggu di parkiran. Nah, ini juga menyebabkan anak-anak itu istilahnya Pak pulang Pak pulang Pak, seperti itu. Jadi ini juga bonus dari sekolah kita atau bonus demografi. Dan di sini untuk refleksi atau apa yang diperoleh peserta dari pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, yang pertama, setiap proses pembelajaran pendidik harus menyadari kondisi atau situasi kelas dan karakteristik peserta didiknya. Kemudian yang kedua, manajemen kelas, kemudian metode pembelajaran, bahan atau media ajar, dan dukungan psikologis harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, karena kita dalam satu sekolah itu tidak mungkin kita hanya bergerak sendiri, jadi kita juga butuh dukungan semua stakeholder sekolah yang ada. Dan kemudian aset yang dimiliki sekolah itu memang benar-benar harus dimaksimalkan dan selalu berpikir optimis dengan memaksimalkan aset sekolah. Jadi kalau misalnya hanya punya satu laptop, ya bagaimana caranya untuk dimanfaatkan. Dan pendidik selalu belajar sepanjang hayat dan memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Waktu masih 3 menit untuk sesi tanya jawab. Terima